Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana Astisnawati selaku pemakalah dan Widiati Kumalasari partner Ana. Yang terhormat Ustazah Melisa Rezi MA selaku dosen di mata kuliah Fikih Lughoh. Begitu juga teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Baik, tidak usah panjang lebar. Di sini Ana akan mencoba menjelaskan. Ini teman-teman sudah membacanya. Ini Ana akan mencoba menjelaskan tentang judul makalah kali ini, yaitu perkembangan bahasa Arab secara historis. Nah, di sini ada 3 poin: pengertian linguistik historis, perkembangan bahasa Arab di kalangan bangsa Arab, perkembangan bangsa Arab di kalangan bangsa Barat. Perkembangan bahasa Arab di kalangan bangsa Barat. Nah, untuk pengertian linguistik historis itu sendiri adalah studi perkembangan bahasa lewat masa lalu yang ditempuh oleh bahasa-bahasa itu dalam perubahannya dari periode ke periode lain, sebab-sebab perubahan dan kesimpulannya. Baik sebab ini merujuk pada faktor linguistik atau faktor non-linguistik. Studi semacam ini harus berdasar pada pemberian bahasa pada 2 tahap historis atau lebih dari tahap-tahap yang dilalui oleh bahasa tersebut. Nah, selanjutnya di poin kedua itu ada perkembangan bahasa Arab di kalangan bangsa Arab. Kajian bahasa di kalangan bangsa Arab muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah untuk berkhidmat kepada Al-Quran yang memberantas lahan atau kesalahan dalam mi'rab yang tersiar pada bahasa karena bangsa-bangsa yang terkalahkan bergabung dengan bangsa Arab dan lemahnya tabiat kebahasaan di kalangan mereka. Hal itu disebabkan mereka berurbanisasi ke perkotaan Islam dan jauhnya dari sumber-sumber bahasa yang fasih hingga pada kalangan para ahli balaghah. Nah, ada 3 poin dalam kalangan bangsa Arab, yaitu fonologi, nahwu, sintaksis, dan sorok morfologi, dan mu'jam leksikon. Oke, next. Fonologi, di kajian fonologi itu berkembang di tangan Khalil bin Ahmad. Dia telah meneliti bunyi-bunyi dari 3 aspek. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada 3 poin. Kita lanjut aja langsung ke nahwu, sintaksis, dan sorok morfologi. Terlepas dari perbedaan pendapat, yang jelas bahwa Abu al-Aswad al-Du'ali memiliki peran besar terhadap lahirnya ilmu nahwu. Karena Abu al-Aswad al-Du'ali orang pertama yang membuat titik sebagai harokat dan ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita kenal saat ini. Nah, berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa orang pertama yang memberikan perhatian terhadap tata bahasa Arab adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara orang pertama yang banyak menulis qawaid nahwu adalah Abu al-Aswad al-Du'ali atas saran dan dorongan Ali bin Abi Thalib. Next yaitu mu'jam leksikon. Sesudahnya datanglah tingkatan para linguis yang menyusun istilah-istilah kecil. Mereka mengambil korpus bahasanya dari mulut orang-orang Arab dan korpusnya disusun berdasarkan topik-topik. Di antara mereka ini adalah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, Asma'i tahun 216 Hijriah telah menyusun 4 risalah tentang ibil atau unta, kuda, domba, dan binatang liar. Nah, poin keduanya itu Abu Zaid al-Ansori tahun 214 Hijriah. Ini teman-teman di 4 poin ini teman-teman bisa melihat dan membacanya. Kita lanjut saja ke perkembangan bahasa Arab di kalangan bangsa Barat. Nah, yang pertama poinnya yaitu studi bahasa di kalangan bangsa Yunani, studi bahasa di Madrasah Al-Iskandariyah, studi bahasa di kalangan bangsa Romawi, studi bahasa pada abad pertengahan, studi bahasa pada masa kebangkitan, dan lahirnya metode bandingan. Di sini juga ada penjelasan studi bahasa di kalangan bangsa Yunani pada masa pertengahan. Para linguis Eropa beranggapan bahwa Plato 429 sampai 347 Hijriah adalah pencetus ilmu nahwu sintaksis. Maka Plato adalah orang yang telah mengadakan apa yang dinamakan kategori-kategori sintaksis. Karena itu dialah yang telah membagi kalimat kata ke dalam isim, nomina, fi'il atau verba. Kemudian Aristoteles menambahkannya bagian yang ketiga, yaitu harf. Dia membagi isim ke dalam muzakkar atau maskulin dan muannas feminim dan mufrad tunggal, musanna dualis dan jamak-jamak
Dialah yang telah membedakan 3 status i'rab, yaitu rofa, nasab, dan jar. Dan Plato telah mengkaji jumlah kalimat. Dia melihat bahwa jumlah tersusun dari 2 kategori logis, yaitu musnad atau disebut predikat dan musnad ilaih atau disebut dengan subjek. Oke, next. Ini studi bahasa di Madrasah Al-Iskandariyah. Madrasah ini menaruh perhatian pada kajian penyelidikan manuskrip yang mencakup teks-teks syair atau Homeros. Demikianlah dapat dikatakan bahwa madrasah ini telah melampaui kajian nahwu ke kajian fikih lugha atau filologi. Next, studi bahasa di kalangan bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi telah menerapkan metode-metode Yunani secara utuh. Para linguis mereka betul-betul terpengaruh oleh metode-metode Yunani. Pengaruh ini jelas dari buku yang disusun oleh Faron sekitar bahasa Latin. Demikianlah kajian-kajian nahwu di Romawi masih tunduk pada filsafat Yunani. Oke, next. Studi bahasa Arab pada abad pertengahan. Pada fase ini, pentingnya bahasa Latin di Eropa semakin bertambah. Peningkatan apapun di masyarakat dinilai berdasarkan kemampuan seseorang dalam menguasai bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta bahasa-bahasa bidang diplomatik. Oke, next. Studi bahasa pada masa kebangkitan. Nah, masa kebangkitan itu menyaksikan suatu perubahan tentang konsep-konsep yang dominan hingga waktu itu. Kemudian muncullah Sisron dan mengajak ke humanisme dengan menganggapnya sebagai sinonim bagi kata hadaroh atau peradaban, dan lawan bagi kata wasiah atau kesunyian, sehingga menjadi tinggilah suara-suara yang menyerang skolistik dan tersiarlah pendapat bahwa sastra pada masa pertengahan merupakan sumber bagi nilai-nilai peradaban. Pada akhir abad 15, penemuan alat hitung dapat membantu orang dalam menerbitkan secara pesat teks-teks sastra, dan ini telah membantu dalam menaruh perhatian pada penerbitan buku-buku nahwu. Oke, next. Lahirnya metode banding. Mayoritas linguis menghendaki kecenderungan ini tumbuh berkembang pada masa penjelajahan geografis. Oke, untuk nextnya bisa dibaca ya teman-teman ya. Oke, thank you. Terima kasih. Syukron, jazakallah khair. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Jika terdapat salah dan silap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.